Saya ingin bertanya, apa sih yang kita cari dalam hidup? Coba tolong dijawab ya. Apa yang sesungguhnya Anda cari dalam hidup? Oke, uang. Bolehlah ya. Buat apa banyak uang? Karena pengen beli rumah baru yang bagus, mobil baru. Oke, buat apa mobil dan rumah baru? Agar kita bisa beribadah good ya dengan baik dan bisa hidup dengan layak. Oke, buat apa ibadah dengan baik? Biar masuk surga, bagus. Buat apa masuk surga? Biar ketemu Allah, amin. Semoga kita menjadi orang yang berjumpa dengan Allah. Untuk apa kita ketemu sama Allah coba? Nah, bingung juga kan, ngapain juga kan? Nah, Masya Allah. Satu kata jawabannya teman-teman, bahagia. Kita ingin punya banyak uang karena kita ingin bahagia. Kita ingin rumah yang layak, mobil yang bagus karena kita ingin bahagia. Kita ingin pekerjaan yang barokah karena kita ingin bahagia. Punya anak soleh penghafal Quran karena kita ingin bahagia. Masuk surga karena ingin bahagia. Dan berjumpa dengan Allah adalah puncak kebahagiaan. So, apapun yang kita cari di dunia ini adalah ujung-ujungnya kebahagiaan. Nah, tapi berbicara tentang kebahagiaan, tentu bahagia itu tidak bisa kita dapatkan tanpa syukur. Jadi gini, hidup harus bahagia. Cara termudah untuk bahagia adalah dengan bersyukur. Dan cara termudah untuk bersyukur adalah dengan menemukan makna dan hikmah di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemarin pada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, kita tentu tahu bahwa semua penumpang meninggal dunia, termasuk awak kabin dan juga pilotnya. Nah, sahabatku semuanya, tahukah Anda bahwa ternyata ada beberapa orang yang tidak meninggal dunia? Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah penumpang yang tidak ikut naik pesawat. Karena apa? Karena ada yang gagal swab, ya, ada yang ditolak karena telat dan sebagainya. Berbagai alasan-alasan yang biasalah di dunia penerbangan yang akhirnya nggak bisa ikut. Tentu semuanya kecewa ketika mereka tahu bahwa mereka nggak jadi berangkat naik pesawat tersebut. Hingga kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa pesawat yang harusnya tadi mereka tumpangi ternyata hilang dan kemudian jatuh kecelakaan. Tentu rasa kecewa mereka berubah 180 derajat menjadi rasa syukur yang amat sangat dalam. Pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi? Tiba-tiba berbalik 180 derajat. Tadinya kecewa, tadinya nggak happy, tadinya sedih, tadinya galau, tiba-tiba jadi bersyukur. Kenapa? Anda tahu kenapa? Jawabannya sederhana. Karena akhirnya mereka mengetahui alasan atau hikmah di balik hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka akhirnya tahu kenapa Allah membuat mereka gagal berangkat naik pesawat tersebut. Karena ternyata Allah ingin menyelamatkan mereka dari kecelakaan pesawat. Nah, ini adalah sebuah contoh untuk memudahkan Anda memahami bahwa jika kita ingin menjadi ahli syukur, jadilah manusia yang pandai menemukan makna dan hikmah di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang Allah di dalam kehidupan memberikan kenikmatan itu berbungkus, ya, kalau diibaratkan kebahagiaan itu adalah kado, maka bayangkan Allah memberikan dengan bungkus kado. Nah, tapi terkadang bungkus kadonya ini nggak enak buat dilihat, nggak enak buat dipegang, nggak enak buat dimiliki atau dinikmati. Nah, contohnya gini deh. Misalnya Anda semua nggak pernah tahu buah durian. Saya kasih masing-masing yang dengerin audio ini 10 buah durian. Kira-kira bersyukur atau marah? Marah dong, ya. Udah dikasih buah yang bau, dipegang sakit, langsung digigit giginya patah, kemudian dikupas kayak kupas apel ternyata nggak ada isinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Anda bisa kemudian jadi marah-marah? Ya, karena Anda nggak tahu apa isinya gitu. Sampai ketika Anda banting, Anda marah, Anda salahkan Tuhan, kita salahkan Tuhan ya sebagai manusia. Menyalahkan Tuhan atas buah yang diberikannya nggak sesuai dengan harapan dan keinginan. Ketika buah itu dibanting, ternyata terbukalah buah itu dan baru kemudian kita tahu bahwa itu adalah sebuah makanan yang nikmat untuk dimakan, harganya mahal ya, nikmat buat dimakan bagi yang suka durian tentunya ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa terkadang begitulah kehidupan. Kita kenapa sulit bersyukur? Karena kita hanya melihat bungkus dari kejadian, dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena bungkusnya nggak nyaman, nggak enak, ya kita nggak bersyukur. Kita akhirnya marah-marah, kita akhirnya kufur nikmat. Nah, gimana mau bahagia? Bersyukur aja susah. Jadi,
Cara termudah untuk bahagia adalah bersyukur, dan cara termudah untuk bersyukur adalah dengan menemukan makna dan hikmah dari setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, syukur akan terasa lebih mudah, hidup terasa lebih indah, dan rezeki akan mengalir deras, penuh keberkahan dan juga keberlimpahan di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, setelah Anda mendengarkan audio ini, mari bareng-bareng sama saya belajar mensyukuri berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan. Ketika yang kita dapatkan keburukan, yuk fokus pada hal baik yang ada dalam hidup kita. Fokus pada hal baik yang ada di dalam takdir kita. Bukan berarti kita melupakan hal yang negatifnya, enggak. Ketika ada masalah tentu harus kita selesaikan, kita cari solusinya. Tapi ingat, hal pertama agar kita mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal adalah dengan fokus mencari makna dan hikmah di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan doa saya untuk semua sahabat muslimpreneur semuanya, semoga Allah jadikan hati kita menjadi hati yang penuh dengan rasa syukur. Lisan kita, lisan yang penuh dengan kata-kata syukur. Dan juga perbuatan kita menjadi perbuatan yang mencerminkan manusia-manusia yang bersyukur. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Advan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.